Film ini bercerita tentang seorang petarung bela diri bebas yang bernama Octavio Bachmann. Octa bersama Paul Cosi dan teman-temannya adalah pengelola dari studio bela diri tersebut. Pada suatu hari, Octa yang sedang berlatih bersama Cosi dan teman-temannya akan bertanding dengan petarung lain yang bernama Robert Benko. Tetapi sialnya pada hari itu juga adalah hari di mana anak dari Octa, yaitu Leonie, berulang tahun. Dan Octa pun sudah berjanji lewat telepon akan menemuinya dan akan membawakan kue serta hadiah untuknya. Dan waktu bertanding antara Octa dan Benko pun sudah dekat. Paul, Cosi, dan Octa bergegas berangkat ke tempat pertandingan menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Paul. Beberapa menit berlalu, mereka sampai di tempat pertandingan. Octa masih saja memikirkan ulang tahun Leonie, dan Paul meminta Octa untuk fokus ke pertandingannya tersebut. Mereka pun berjalan ke ruang ganti. Mereka bertemu dengan Chino dan anak buahnya. Chino sendiri adalah penjudi yang memegang Octa untuk menang. Namun dia sangat provokatif, sehingga Octa terpancing karena situasi yang sedang dialaminya sedang tidak karuan. Dan pada saat itu, Robert Benko keluar dari sebuah ruangan dan menoleh ke arah Octa dan memberikan gestur tidur. Octa tidak menghiraukan Benko, dia bergegas ke ruang ganti. Di saat timnya sedang memakaikan pelindung tangan, Octa dihubungi lewat telepon oleh Mina, mantan kekasih Octa, yaitu ibu dari Leonie. Dia bertanya, apakah pertandingannya sudah selesai? Mina mengkhawatirkan karena Leonie tidak mau makan. Mina muak dengan apa yang dikatakan oleh Octa yang selalu datang terlambat untuk menemui anaknya. Hati Octa tambah tidak karuan, dengan marah melemparkan kursi yang ada di ruang ganti. Namun ada Paul yang menenangkannya. Akhirnya Octa tetap akan melanjutkan pertandingannya. Di saat Octa akan memasuki ring, Mina menelponnya kembali, namun yang berbicara adalah David. Dia bilang ke Octa bahwa Mina meminta hak asuh tunggal, tidak boleh menemui Leonie lagi, kecuali dia datang ke ulang tahunnya 1 jam dari sekarang. Sontak, Octa langsung lari, kabur dan meninggalkan pertandingan. Beberapa orang mencegahnya, namun tidak ada yang berhasil. Dia berlari menuju rumah Leonie yang jaraknya lumayan jauh. Di saat Octa berlari, dia mengalami gangguan dari anak buah Chino. Dia dikepung oleh beberapa orang, alhasil Octa meladeni perlawanannya. Namun Octa berhasil melarikan diri. Dia berlari menuju studio bela dirinya terlebih dahulu. Sesampainya di sana, anak buah Chino bisa mengetahui keberadaan Octa dan memasuki studio dengan paksa. Perkelahian pun tidak bisa dihindari lagi antara anak buah Chino dan Octa serta teman-temannya. Cosi dan temannya membantu agar Octa bisa kabur dan segera menuju ke Leonie dan meminta Cosi untuk mengambil kue yang telah dipesannya. Dan berhasillah Octa kabur. Namun setelah sampai di kota, Octa sudah dibuntuti oleh musuh. Beruntungnya Octa melihat mobil polisi untuk meminta bantuan. Namun, di saat Octa mengetuk mobil polisi, malah Octa yang dituduh melawan polisi dan alhasil Octa dibawa oleh pihak kepolisian. Di perjalanan, mobil polisi tersebut ditabrak oleh anak buah Chino dan terjadilah kecelakaan. Di saat anak buah Chino mau menangkap Octa, Octa membawa pistol polisi dan loloslah Octa dari anak buah Chino tersebut. Octa pun menuju ke toko kue untuk mengambil kue yang dipesannya. Di sana sudah ada Cosi yang mau mengambilnya. Namun kartu kredit Cosi tidak bisa digunakan. Di saat Octa dan Cosi mau pergi, datanglah anak buah Chino di toko kue tersebut. Anak buah Chino melemparkan kue yang dibawa Octa sampai rusak. Octa pun emosi langsung menghajarnya dengan bertubi-tubi. Pengunjung toko pun sampai ketakutan melihat aksi dari Octa tersebut. Anak buah Chino pun dibuat babak belur dan tidak bisa bangun lagi. Lalu,
Setelah keluar dari toko kue, Okta bertemu dengan Benko. Okta lari untuk menghindari Benko. Di perjalanannya, ada Rico yang menolongnya dengan menggunakan motor dan meminta untuk diantar ke kereta bawah tanah. Namun, Rico yang membawa Okta ternyata suruhan dari Danica, bos judi lain yang juga mengincar Okta. Di sana, Okta diinterogasi oleh Danica. Namun setelah itu, Danica pergi dan menelpon Chino memberitahukan bahwa Okta di sini. Beruntungnya, Okta bisa kabur dan memasuki kereta api. Setelah memasuki kereta api dengan tangan ditali di kursi, Okta meminta bantuan dari seorang penumpang untuk melepaskan tali tersebut dan meminta minum ke penumpang lain. Okta yang kelelahan tertidur di kereta. Beberapa menit kemudian, kereta berhenti di stasiun. Betapa kagetnya Okta karena di sana Benko sudah menunggunya. Benko dan temannya mengejar Okta sampai di bar. Disitulah terjadi perkelahian yang dimulai dari teman Benko dan Okta. Okta terkena serangan teman Benko yang menggunakan kaca di bagian perut. Perkelahian yang epik ditunjukkan antara Okta dan Benko. Duel sengit pun dimenangkan oleh Okta, namun Okta terlihat lemas dan babak belur. Di luar bar, ada Paul yang mencari Okta dan menemukan Okta sedang terluka parah. Paul mengajak Okta untuk bekerja sama dengan Chino untuk pertarungan curangnya. Demi mendapatkan uang, Paul membujuknya, namun Okta tetap tidak mau bekerja sama dengannya. Apalagi dengan penjudi seperti Chino. Okta meminta Paul untuk pergi dari hadapannya. Dan waktu Okta hanya tinggal 17 menit lagi. Dengan menggunakan mini skuter, dia pulang ke rumah orang tuanya untuk mengobati lukanya tersebut. Dan mendapatkan petuah dari sang ayah. Dan Okta pun sampai menangis menyadari akan kekurangannya sebagai seorang ayah. Lalu Paul menelpon Okta dan menceritakan bahwa dia memang bekerja sama dengan Chino untuk pertandingan curangnya. Namun saat menelpon Okta, Paul memang sudah ditodong pistol oleh Chino dan meminta Okta untuk bertemu dengannya. Okta pun bergegas menuju pet shop untuk mengambil kucing yang akan diberikan kepada Leonie. Sesampainya di sana, toko malah sudah tutup. Dan Okta pun membuka paksa pintu dari pet shop tersebut untuk mengambil kucing yang telah dipesannya untuk Leonie. Penjaga toko pun pasrah dan memberikan kucing tersebut. Saat keluar pintu, Okta melihat Paul ditodong oleh anak buah Chino, dan Chino sudah ada di depan Okta dan meminta Okta di samping Paul dengan sisa waktu kurang dari 5 menit. Dengan menodongkan pistol, Chino memberikan instruksi bahwa sekarang mereka adalah anak buahnya secara sukarela. Kemudian terdengar suara tembakan. Ternyata anak buah Danica. Adu tembakan pun terjadi antara anak buah Chino dan anak buah Danica. Okta, Paul, dan Chino memasuki bangunan untuk berkelahi. Dengan membawa pistol, Chino diuntungkan. Namun, datanglah Koshi untuk membantu mereka saat bertarung. Waktu Okta pun telah habis untuk menemui Leonie. Pertarungan pun berjalan dengan sengit. Di saat Okta sudah kehabisan tenaga, Koshi akan dihabisi oleh Chino. Namun, Paul melancarkan pistol ke arah Chino. Chino pun kabur dengan ketakutan. Pertarungan pun berakhir. Okta mengambil kucing untuk Leonie dan pergi ke rumah Leonie tersebut. Dengan kaki terpincang-pincang di perjalanan, Okta bertemu dengan Chino. Di saat akan memulai pertarungan, Chino malah terkapar dan tak sadarkan diri. Okta pun melanjutkan perjalanannya. Saat sampai depan rumah Leonie, Okta terkapar dan berbaring di jalan. Dan beberapa saat terdengar suara
Leonie, dan Okta membuka mata dan memeluk Leonie dengan menangis. Saat itu, Mina keluar dari rumah untuk mengambil kucing dan membawanya masuk. Sementara Okta masih memeluk Leonie dengan rasa haru dan lega. Dan itulah kurang lebih alur cerita dari film 60 Minutes versi Brankas Film. Film apa lagi yang mau direview? Komen di bawah. Ciao.